Hai teman-teman, masih bersama dengan saya dan bocil-bocil. Hari ini saya mau pergi mencari sarang burung. Dan ini suasana di sore hari. Dan melihat orang-orang sedang menebang tebu. Karena sekarang udah waktunya musim panen tebu. Setelah melihat orang menebang tebu, saya melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, bocil-bocil ini kalau diajak jalan-jalan ke sawah atau bolang, pasti senang sekali teman-teman. Dan kebun ini, kemarin habis saya bakar rumputnya sampai habis. Dan di pohon itu, biasanya ada ayam hutan yang sedang berkokok kalau sore hari. Di tengah perjalanan, saya penasaran dengan sawah yang di sebelah kebun tebu dan langsung menghampirinya. Di samping saya ini adalah tumbuhan sayur kangkung yang tumbuh subur dan hijau, dan ada yang berbunga juga. Dan saya melihat ada burung perkutut yang sedang berpacaran. Merasa terganggu, burung tersebut akhirnya terbang. Setelah itu, lanjut perjalanan menuju ke sawah yang kita tuju. Di tempat ini adalah bekas tempat sarang tawon madu, dan tempat sarang tawonnya sudah dipindah. Sambil melihat-lihat di atas pohon kayu putih, apakah ada sarang burungnya? Tiba-tiba bocil ini menemukan sarang burung. Langsung saya ambil, dan ternyata sarang burung ini sudah tidak dipakai dan mulai rusak. Setelah itu, langsung saya melanjutkan perjalanan. Dan di sawah ini, pohon kayu putihnya masih tinggi-tinggi teman-teman. Dan ini adalah buah pepaya yang tinggal satu. Mungkin yang lainnya sudah diambil yang punya sawah. Wah, baik sekali burung bebek. Ya. Banyak sekali burung emprit atau yang disebut juga burung pipit yang biasa memakan tanaman padi di sawah. Kapan-kapan kita jebak atau kita pulut teman-teman. Setelah itu lanjut perjalanan mencari sarang burung. Cuaca sore ini lumayan panas, tapi kami tetap semangat untuk mencari sarang burung. Kami berjalan mengikuti jalan motor pengangkut batang tebu, dan juga ada orang yang sedang mencari rumput dan juga daun batang tebu. Setelah mengikuti jalan motor, saya memutuskan untuk menerobos jalan. Soalnya jalannya sudah tidak ada lagi. Dan juga harus hati-hati. Banyak batang tebu yang lancip. Kalau kena kaki pasti berdarah. Saya berhenti sebentar dan melihat-lihat di pohon mangga. Apakah ada sarang burungnya? Ternyata tidak ada sarang burungnya. Langsung kami melanjutkan perjalanan. Di depan sana ada pohon mangga juga. Coba kita hampiri. Kayaknya ada sarang burungnya. Ternyata di tengah sawah ada gubuk teman-teman. Kapan-kapan kita hampiri dan kita buat untuk istirahat. Pohon mangga ini ternyata lumayan besar dan sama sekali belum berbunga atau berbuah. Sambil melihat-lihat, ternyata tidak nampak sarang burungnya. Mungkin kalau naik pohon bisa kelihatan sarang burungnya. Lanjut perjalanan teman-teman. Di sawah ini habis panen jagung dan ditanami lagi cabai. Ini contohnya memanfaatkan batang jagung atau yang disebut tumpang sari. Dan di samping sawah ini ada kebun jagung yang habis dibakar. Dan tempat seperti ini disukai burung untuk tidur kalau malam, seperti burung puyuh, burung cablak. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan dengan menerobos rumput ilalang biar cepat teman-teman. Dan juga ada pohon jambu, tapi tidak ada yang besar dan matang teman-teman. Jadi, kita langsung melanjutkan perjalanan. Sampai di tempat biasanya, bocil ini memetik buah monen yang sudah matang.
atau yang sudah berwarna oranye. Ada GF. Oh, isinya kayak gini guys. Enak. Setelah itu, langsung melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan bocil-bocil ini senang sekali sampai loncat-loncat. Soalnya mau saya ajak lewat sungai. Sampai di jalan dua arah, kita ambil arah yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu jalan menuju ke air terjun mini. Tapi sangat jauh teman-teman. Kapan-kapan kita akan ke sana lagi. Di tengah perjalanan ada rumput yang sangat tinggi. Biasanya rumput yang sangat tinggi ini banyak burungnya. Dan di samping ini juga ada tumbuhan kunir kuning juga. Biasanya tumbuhan kunir kuning ini dibuat untuk jamu atau bahan dapur dan juga bisa dibuat untuk meredahkan gatal-gatal yang terkena ulat. Jadi caranya dicampur dengan garam, terus dioleskan di tempat yang terkena ulat. Hampir sampai di sungai, ada sumber teman-teman. Jadi bocil-bocil langsung menghampiri dan mencuci tangan dan juga mencuci mukanya. Dan airnya sangat segar. Setelah itu, kita langsung menuju ke sungai. Sampai di bawah, airnya sangat jernih sekali dan juga tidak terlalu dalam. Jadi, bisa dibuat untuk main-main atau dibuat bendungan. Tapi, kita melihat saja. Di bawah sungai, ada tumbuhan putri malu. Kalau disentuh daunnya langsung mingkup atau malu teman-teman, sama kayak aku. Hehehehe. Setelah itu, langsung melanjutkan perjalanan. Terus, di samping jalan ada tumbuhan seperti labu siam, atau di daerah saya menyebutnya tumbuhan bonceng. Dan ada tumbuhan buah naga juga. Di depan sana, ada bekas dirami padi yang sudah diproses dan juga habis dibakar. Langsung kita hampiri. Setelah itu, saya menyuruh bocil untuk mengambil biji padi sedikit. Soalnya, saya mau membuat cemilan dari padi teman-teman. Caranya, kita bikin kubangan sedikit dan padi yang tadi langsung ditaruh di kubang tersebut teman-teman. Setelah itu, langsung kita tutup dan tinggal nunggu beberapa detik aja. Di sana kita mendengar ada suara ayam hutan yang sedang berkokok. Ada juga yang sudah matang. Habis itu, saya ambil. Langsung saya makan. Setelah sudah beberapa detik, langsung kita buka teman-teman. Guys, matangnya. Semangat ya. Kelihatan putih itu adalah padi yang sudah matang atau bisa disebut popcorn padi. Setelah itu saya suruh mengulang lagi. Kasih biji padinya lebih banyak dan langsung ditutupi. Setelah beberapa detik kemudian, langsung saya buka dan mulai kelihatan yang sudah matang popcorn padinya. Dan ada juga yang meletus-letus popcorn padinya. Setelah itu, langsung saya ambil dan saya taruh di atas daun pisang. Setelah sudah mendapatkan lumayan banyak, langsung mulai kami makan. Cemilan ini mengingatkan saya pada zaman dulu waktu masa kecil. Dan rasanya gurih dan enak teman-teman. Meski tidak mengenyangkan, tapi setidaknya bisa mengisi perut yang kosong. Jadi, tidak sampai kelaparan waktu bolang. Dan ini saya mencoba.
Rasanya enak sekali, tidak kalah dengan popcorn jagung. Dan kami bertiga sangat menikmati makan popcorn padinya sampai habis. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan untuk mencari sarang burung. Di tengah perjalanan ada buah pepaya yang sudah matang, tapi tidak kami ambil. Soalnya buah pepayanya matang karena layu, bukan matang sendiri. Setelah itu, kami berhenti sebentar dan melihat di tengah perjalanan ada sawah yang padinya sangat bagus sekali. Dan sudah waktunya memanen. Habis itu, langsung kami melanjutkan perjalanan. Kalau ada yang ingin ikut saya bolang, langsung saja ke rumah ya teman-teman. Untuk bulan ini, saya masih free. Di pohon kayu putih yang tinggi itu, ada suara burung yang berkicau dan rame. Langsung kami hampiri pelan-pelan. Merasa terganggu, burung tersebut langsung diam dan terbang. Langsung kami melanjutkan perjalanan. Di samping ini ada tumbuhan jagung yang masih muda dan cocok dibuat untuk lauk dadar jagung dan bakar jagung atau manggang jagung. Pokoknya mantap dah. Benar-benar dah. Burung pipitnya banyak sekali. Kapan-kapan kita pulut atau kita jaring teman-teman. Dipulut. Di depan sana ada pohon mangga. Kayaknya ada sarang burungnya. Dan coba kita lihat, dan di samping ini ada juga tumbuhan kangkung yang sedang berbunga dan mendekati waktu panen. Ternyata ada sarang burungnya. Dan pohon mangga ini sangat cocok untuk dibuat rumah pohon teman-teman. Tapi banyak semut merah atau keranggangnya. Langsung kami melanjutkan perjalanan dan ada orang sedang memanen singkong. Dan ini daunnya. Dan ini singkongnya yang di dalam plastik di atas sepeda motor. Di pohon kayu putih ini ada sarang burung pipit. Terus saya suruh cek dengan cara menendangnya. Yang terbang bukan burung pipit, melainkan burung cablak. Setelah itu langsung saya suruh cek tempatnya. Ternyata hanya dibuat istirahat aja. Terus kami melanjutkan mencari jangkrik. Wih, Keluar guys. jangkrik bos ya. Lubangnya apik sekali. Oke. Oh, wedok guys. Lo wedok. Apa cara? Oke guys, mana guys. Mana guys? Jeruk guys. Loh. Mantap guys. Jangkrik satunya betina dan yang satunya lagi belum tahu. Soalnya keluar cuma kepala aja. Terus dua-duanya kami biarkan dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba bocil-bocil melihat burung puyuh langsung dikejar. Karena waktu perjalanan bolang, kami terasa haus dan saya memutuskan untuk mengambil batang tebu untuk dimakan saat berjalan. Setelah itu, langsung saya kupas batang tebunnya. Batang tebunnya saya kupas seperti pedang, biar ada pegangannya teman-teman. Setelah selesai saya kupas, langsung saya cobain. Dan ternyata rasanya manis sekali. Seperti saya manisnya. Di perjalanan pulang,
Dan dekat dengan desa ada kebun tebu yang belum dipanen. Dan batang tebunya banyak yang tumbang kena angin. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe.